Cinta adalah alasan sekaligus juga tujuan. Kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah sering disampaikan di masyarakat, namun mungkin jarang kita ungkap di dalam kecintaan kita terhadap agama Buddha itu sendiri. Jadi hari ini Bante akan sharing berbagi satu topik tentang cinta adalah alasan sekaligus juga tujuan. Di dalam agama Buddha juga kita mengenal tentang cinta. Namun sebelum lebih jauh kita berbicara tentang cinta, kita harus tahu dan mengetahui apa sih arti atau makna cinta itu sendiri. Karena saya yakin para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang cinta, kita membayangkan kedua orang yang sedang pacaran ataupun kedua orang yang saling menyukai. Ini sering kita artikan dengan cinta. Namun ada banyak jenis cinta, banyak arti dari cinta itu sendiri yang bukan hanya sekedar seperti di masyarakat pada umumnya. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, kita cinta itu mengadopsi dari berbagai bahasa. Ya, kalau di dalam bahasa Pali sendiri kita memiliki metta. Metta artinya cinta, kasih. Ya, cinta kasih. Kemudian kalau di dalam bahasa Yunaninya itu philo. Maka filosofi adalah cinta kebijaksanaan. Philo artinya cinta. Kalau di dalam bahasa Perancis itu ada amo atau te amo. Kalau di dalam bahasa orang pujangga atau orang sastrawan, cinta itu dari bahasa Latin yang memiliki arti tali. Ya, maka kedua biasanya disimbolkan tali merah. Itu juga di dalam tradisi Buddhis ketika seseorang melakukan pernikahan Buddhis biasanya ada simbol diikat oleh tali merah. Itu menyimbolkan ikatan cinta. Maka kalau ada orang putus cinta, kadang bahasanya putus cinta. Jadi talinya sudah putus. Itu arti cinta dari seorang sastrawan atau seorang penyair atau pujangga. Tetapi di dalam kehidupan kita ini ada berbagai macam cinta. Bahkan kita harus memilikinya, harus mempunyainya. Bahkan kita harus mempraktekkan agar supaya kita tidak menjadi manusia mungkin yang tidak layak disebut orang bijaksana. Karena mereka yang disebut mulia adalah mereka yang tidak menyakiti makhluk lain. Ketika orang memiliki cinta kasih, pemahaman cinta itu sendiri, maka pikiran tentang kebencian, tentang ingin melukai itu sesungguhnya sudah seharusnya dipendam jauh-jauh. Bahkan sejak dari pikiran sendiri. Pikiran, ucapan, dan tindakannya ketika kita didasari dengan cinta, maka di situ kita tidak ada ingin melukai, ingin membenci. Seperti seorang pemuda yang ingin mencintai pasangannya, maka ia hanya ingin bahagia. Walaupun kadangkala bahagia untuk dirinya, ya, tetapi kebahagiaanlah suatu tujuannya. Dalam masyarakat kita ada 3 hal jenis cinta. Yang pertama, cinta jasmani. Cinta jasmani di sini bisa kita artikan seperti pasangan kekasih, pasangan suami istri, ataupun cinta terhadap materi, ataupun cinta terhadap harta benda dan lain sebagainya yang dimiliki saat ini, kehidupan saat ini. Ya, cinta ini kadangkala ingin merasakan kebahagiaan saat ini, sekarang di sini. Ketika tidak dimaknai dengan baik dan benar, maka ini akan membawa penderitaan. Maka kalau di dalam Dhammapada arti dari negatifnya disampaikan oleh Sang Buddha, mereka yang terbebas dari cinta, maka mereka terbebas dari penderitaan.
Karena di sini cinta yang dimaknai dengan adanya keterikatan, mengikat, ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin dianggap ini adalah permanen kebahagiaannya. Seperti seorang yang ingin memiliki orang lain ketika dia hanya ingin memilikinya, ingin menguasainya, ingin dia membahagiakan kita. Nah, ini akan menyebabkan satu hal yang disebut dengan duka atau penderitaan. Karena cinta ini membahagiakan bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi makhluk-makhluk di sekitar kita. Seharusnya ini masuk poin cinta yang kedua. Cinta yang kedua adalah cinta persahabatan, atau ini bisa dikatakan cinta terhadap semua makhluk di sekitar kita. Ini di dalam agama Buddha sangat jelas diajarkan oleh Guru Agung junjungan kita, bahwa cinta kita seharusnya seperti cinta seorang ibu terhadap anaknya yang tunggal. Ia akan mempertaruhkan segala hidupnya untuk kebahagiaan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mempraktekkan cinta kita kepada semua orang di sekitar kita, semua makhluk di sekitar kita, maka kehadiran, kedatangan kita itu memberi cinta, memberi kebahagiaan, memberi ikatan yang baik. Maka seperti arti cinta tadi, seperti tali, kita memberi ikatan terhadap makhluk-makhluk di sekitar kita itu untuk membebaskan. Bahwa kebahagiaan adalah kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar, bukan mengikat dan terikat. Maka kadangkala banyak manusia yang salah ketika ia ingin membahagiakan pasangannya tetapi mengikat dan terikat, tidak memberi kebebasan. Kebebasan di sini dalam arti setiap orang memiliki konsep ataupun cara untuk membahagiakan dirinya, selagi itu dengan di ranah yang baik dan benar, kenapa tidak? Tujuan kita kan untuk membahagiakan sahabat kita, membahagiakan mungkin Anda, pasangan Anda, mungkin membahagiakan orang di sekitar Anda. Ya, beri kebebasan. Kita tidak mengikat atau terikat, tidak menuntut. Maka cinta itu adalah kita melakukan, bukan kita menuntut. Nah, misalnya ketika Anda seorang umat rumah tangga memiliki pasangan, ketika Anda menuntut dalam hal cinta, apa sih yang kamu sudah berikan untuk saya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Maka saya akan mencintaimu. Nah, ini kebalik. Maka ketika kita mencintai orang lain, maka secara otomatis orang lain itu juga memiliki kebahagiaan akan mencintai kita. Jadi intinya di dalam kehidupan berumah tangga, kita harus mengetahui apa sih kewajiban kita untuk orang lain. Begitu juga kehidupan berumah tangga. Apa sih kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Kenapa sih kewajiban seorang istri terhadap suami? Bukan istri berpikir suaminya sudah melakukan apa saja untuk istrinya, ataupun sebaliknya. Kalau yang dipikir hanya itu, maka yang ada hanya menuntut. Apa yang sudah kamu berikan untuk saya? Apa yang kamu bisa lakukan untuk saya? Tetapi apa ya yang kewajiban saya yang sudah saya lakukan? Ketika kedua orang berpikir apa kewajiban yang seharusnya sudah saya lakukan, maka kedua orang akan mendapatkan kebahagiaan yang setara. Begitu juga di masyarakat. Kadangkala kita melakukan kebaikan, berbuat baik, mencintai orang lain, berperilaku baik kepada orang lain, hanya kepada orang yang baik kepada kita. Ya. Hanya kepada orang yang baik kepada kita, yang menyukai kita, yang mendukung kita. Tetapi kita masih membenci kepada orang-orang yang belum menyukai kita, belum mencintai kita, belum melakukan hal yang baik kepada kita. Nah, kita kadangkala ingin melakukan sesuatu, oh dia pun nggak pernah nolong saya kok gitu. Ya, kalau atas dasar cinta, lakukan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu itu. Kalau kamu mencintai orang lain, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Maka orang lain akan melakukan padamu. Bukan kok saya orang itu nggak ada jasanya untuk saya, ngapain saya bantu? Kadangkala inilah yang terjadi di masyarakat. Yang ada kita hanya saling menuntut.
Bagaimana jadinya kalau setiap orang saling menuntut, dia tidak pernah menolong saya, dia tidak mencintai saya, jadi kita pun tidak melakukannya? Di mana cinta itu? Ya, kadangkala Bante sendiri merenung, kalau kita agama Buddha diajarkan tentang cinta, kenapa kita memandang yang lain dengan kebencian? Seharusnya kan dengan cinta. Karena cinta itu suatu alasan kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Sekaligus tujuannya adalah untuk menyempurnakan diri kita. Sebenarnya kita mencintai orang lain, mencintai makhluk lain, mencintai semua makhluk bukan untuk mereka, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Kita ibaratkan mengikat tali cinta itu supaya kita kuat, ada pegangan ketika kita di dalam kesulitan. Dikatakan adalah senjata atau perlindungan yang paling besar adalah cinta kasih. Ketika kita memiliki cinta kasih, dimanapun kita mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang di sekitar kita, karena mereka merasa nyaman ketika kita hadir, maka nggak ada di situ kekhawatiran, nggak ada mungkin di situ permusuhan dan lain sebagainya, karena kita dasari dengan cinta. Kembali lagi ke 3 hal yang ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah cinta jasmani, yang kedua cinta persahabatan, yang ketiga adalah cinta terhadap spiritual, atau dalam bahasa masyarakatnya kecintaan terhadap Tuhan. Ini manifestasi dari cinta keyakinan kita. Kita sebagai umat Buddha seharusnya mencintai Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita mencintai, kita menyatakan berlindung, Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Kalau kita enggak ada kecintaan kita terhadap Buddha, maka kita sangat sulit untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh Buddha, yaitu Dhamma. Ya. Karena kenapa? Karena tidak ada kecintaan kita. Ketika seseorang pasangan enggak ada kecintaannya terhadap pasangannya, maka ketika pasangannya perlu apa yang seharusnya dilakukan, enggak usahlah, nanti aja. Tetapi ketika orang yang sedang dilanda cinta, apapun yang harus dilakukan, apapun yang ingin dilakukan, dia lakukan walaupun itu hal yang sulit. Begitu juga dengan kita cinta terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Cinta ini bukan hanya sekedar kita larut dalam kekaguman. Oh, Buddha itu maha suci, maha, segala maha. Kita hanya kagum. Tetapi apa yang kita lakukan untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha itu? Ya, kita menjalankan ajarannya, melatih diri untuk menjalankan. Setidaknya di sini sebelum kita mempraktekkan benar-benar ajaran Buddha itu sendiri, tanamkanlah kecintaan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri, agar supaya yang kita lakukan itu bukan sekedar ritual semata, bukan sekedar keterpaksaan, bukan sekedar tuntutan, tetapi seperti seorang pasangan melakukan sesuatu terhadap pasangannya bukan terpaksa, tapi karena atas dasar cinta, tidak ada paksaan dan gak ada terpaksa. Ya, begitu juga dengan kita melakukan sila, dana, samadhi, bukan karena kita umat Buddha, tetapi memang seharusnya itulah yang saya lakukan karena kecintaan saya terhadap Triratna. Ya, kalau kecintaan kita terhadap Triratna besar, masih menggelora di dalam diri kita, maka semangat dalam berlatih Dhamma itu tidak ada alasan, karena cinta untuk alasannya. Apa sih alasan kita praktek? Karena saya cinta, dan tujuannya ya untuk saya, supaya saya bahagia. Tujuan di sini bukan keterikatan, bukan mengikat, tetapi bagaimana aspirasi kita menjadi umat Buddha ini, kita memiliki satu akhir kehidupan yang sesungguhnya bukan akhir, karena itu bukan kematian, tetapi akhir pencapaian adalah pembebasan, atau sering kita sebut dengan Nibbana atau Nirwana. Suatu hal yang sudah membahagiakan, tidak ada sebab duka, tidak terjadi penderitaan, dan sebenarnya di situ juga tidak bahagia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Karena itu sudah terlepas dari segala konsep bahagia dan derita dunia. Karena kebahagiaan dan penderitaan dunia ini masih berubah, ya, masih berubah.
Maka ketika kita bahagia, ya sewajarnya. Ketika kita menderita, ya seperlunya. Jangan larut dalam penderitaan dan jangan goyah karena kebahagiaan, karena itu pun tidak paten, tidak selalu, tidak pasti. Suatu saat juga akan mengalami yang namanya perubahan. Kembali lagi ke dalam cinta spiritual tadi, bagaimana seorang manusia ketika mengalami jatuh cinta terhadap spiritual masing-masing, maka mereka kadangkala rela meninggalkan apapun demi cintanya. Misalnya di dalam agama Buddha, banyak umat Buddha yang meninggalkan kehidupan keluarga untuk menjadi biku, menjadi samana. Ini karena kecintaan terhadap Triratna, bukan karena ketidakpedulian. Begitu juga di masyarakat, kadangkala meninggalkan hal-hal yang awalnya disenangi, disukai untuk sesuatu yang dicintai. Nah, begitu juga kita dengan praktek dhamma. Alasan kita adalah karena cinta kita terhadap Triratna itu sendiri, dan tujuan kita adalah untuk pembebasan. Ini adalah salah satu hal yang berkaitan di dalam kehidupan manusia, bahwa kita suka, cinta itu sendiri membawa kebahagiaan ketika atas dasar yang baik dan benar, bukan cinta yang pertama tadi. Jadi para upasaka upasika, Bapak Ibu saudara Dharma, marilah kita menanamkan kecintaan kita terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena alasan kita melakukan segala sesuatu demi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan tujuan kita adalah pembebasan. Di dalam proses ini tidak jarang kita menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang sementara, yang cinta terhadap jasmani dan cinta terhadap cinta persahabatan. Namun pada akhirnya kita adalah cinta terhadap spiritual itu tadi. Karena cinta terhadap jasmani membawa kebahagiaan dunia, cinta persahabatan membawa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang akan datang. Tetapi cinta spiritual adalah membebaskan kita untuk berbahagia, untuk selamanya, tidak ada perubahan lagi di situ. Jadi tidak ada perubahan dari bahagia menderita, tidak ada lagi. Tetapi cinta yang kedua sebelum cinta spiritual tadi selalu membawa perubahan-perubahan, suka duka selalu ada. Maka di dalam kehidupan kita sebagai manusia, suka duka akan selalu ada. Tetapi ketika kita menyadari bahwa duka pun bagian dari kebenaran mulia, ya, ini yang sering ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita mengalami duka, kenapa kita protes dan lain sebagainya? Bukankah Sang Buddha sudah mengajarkan bahwa kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia itu salah satunya adalah duka, penderitaan. Itu selalu ada dan akan ada di dalam kehidupan, lingkaran kehidupan kita yang berulang-ulang. Maka ketika kita menderita, sadari bahwa ini bagian dari kebenaran. Kita cari tahu sebabnya, cari tahu cara menyelesaikannya, dan selesaikan. Bahwa hidup ini bermula dari diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Tetapi medianya adalah semua makhluk di sekitar kita. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah terlahir dari diri sendiri, oleh diri sendiri, dan untuk diri sendiri. Tetapi kadangkala medianya juga memerlukan di sekitar kita. Ya mungkin itu yang ingin Bante sampaikan, yang Bante sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dari kecintaan kita dengan pemahaman yang baik dan benar. Semoga semua makhluk mendapatkan cinta seperti seorang ibu yang mencintai anaknya yang tunggal. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Mbak iya sing full senyum saya